Okay. Hi guys, welcome back to iPod. Gue harus ada peringkatan untuk mengubah lagu atau sedikit background. Tapi enakan kayak gini gak sih? Lebih natural. Cuma natural dan gak niat tuh beda tipis ya. BTW hari ini gue gak nemu mikrofon. Kemana ya? Aduh, hidup udah mulai berantakan. Tapi ya udah. Ada Adobe Enhancer itu, jadi kayak sebenarnya aku pengen sekalian ngetes juga sih kalau enhance audio yang benar-benar se-raw ini gitu, nggak pakai mic, nggak pakai mikrofon headset gitu. Itu oke apa enggak jadinya? Tapi kayaknya nggak oke nggak sih? Kemarin tuh ya iPod sebelumnya kan gue pakai tuh enhancer. Itu jadinya tuh kayak dia nge-smooth suaranya dan agak kepotong-potong gitu sih di bagian yang kayak mesinnya nggak tahu itu pronunciation-nya apa tuh, dia kayak jadi keskip sepihak ya. But anyways, ini hari ketiga puasa bener-bener gak ada rasa, kayak ya udah normal day aja. Dan jujur gue bingung ini hal yang baik atau buruk ya. Kayak sama kayak takut ini pertanda yang kurang baik. Soalnya puasa jadi ya nggak wow itu, tapi juga bagus nggak sih? Berarti kan udah nggak lebay, nggak lemes-lemes, nggak yang kayak menderita merana gitu. Itu sih sisi positifnya. Tapi juga ngerasa kayak kok gue bisa aja ya, ini apa kenikmatan puasa gue dicabut, kayak amit-amit deh. Insya Allah gak gitu lah. Nah, emang udah biasa aja kan. Anyways, gimana pada puasanya? Puasa 2023 adalah puasa offline. I mean bukan puasanya yang offline sih, kayak puasa sambil berkegiatan offline lagi setelah 2 tahun. 2 atau 3 tahun ya jadinya, kayak Samsung gak ada offline nih. Kan kita tuh mulai pandemi 2020 ya, awal 21, 22 ya guys, 3 tahun. Ini tahun 2020, 21, 22 tuh benar-benar full online gitu loh activity. Iya. Dan ini puasa dengan aktivitas offline pertama sekian lama itu. Yeah, and I feel like nothing different. Benar-benar ya udah, bedanya sambil ada kegiatan gitu. Karena gue sama temen-temen gue jauh, physically jauh. Kan gue nggak nge-force ya, jadi tetap pulang kan. So kayak buat bukber gitu tuh agak kurang visible, agak kurang mungkin. Karena kalau gue ngikut bukber yang mana sampai malam, terus terbaliknya gimana? Kayak udah malam banget gitu. Jadi makanya gue bilang puasa ini bener-bener sepolos itu tuh karena lingkungan sih. Maksudnya kayak yang pembeda dari puasa-puasa biasanya itu kan bukber ya. Tapi ya udah, nggak apa-apa. Gue tetap harus ada bukber sekali. Karena gue yang harus merencanakan ini. Ya anyway, gue pengen bahas apa ya, gue masih lupa gini kalau mau dicatat. Tapi live update aja sih awal-awal puasa ini gimana gitu, sedikit cerita. Tapi kayaknya kan lebih cerita
ada deh sebenarnya yang pengen gue bahas, tapi di podcast sebelumnya tuh ngebahas ya tentang toleransi. Ini lagi sedikit kepikiran gitu sama gue, kayak toleransi tuh menghargai perbedaan kan. Jadi kalau ada perbedaan itu ada toleransi, tapi kalau nggak ada perbedaan semuanya satu suara, berarti udah nggak jadi toleransi, ya nggak sih? Kayak gitu kan maksudnya. Cuman rata-rata akhir-akhir ini gue tuh rasanya orang pengen ngertiin itu tuh lebih ke kayak pengennya orang lain berpikir yang sama dengan yang lainnya gitu. Terus kan jadi nggak ada toleransi dong kalau kayak gitu. Dan gue juga nggak bisa ngomongin ini panjang-panjang sih, orang gue nggak ada keluhan yang gimana banget. Tapi ya itu sih yang sedikit gue rasain. Tapi ini tuh udah belum sih dibahas di podcast sebelumnya, jadi ragu. Ya udah guys, intinya itu. Terus gue tuh sempat beberapa kali mimpi orang-orang yang pengen gue ajak ngobrol di real life tuh masuk ke mimpi. Jadi kayaknya emang udah di fase pengen banget ngobrol sama orang-orang ini sampai masuk mimpi. Pengennya tuh sebenarnya karena kalau di chat most likely nggak balas, atau ya balas sih kayaknya, tapi kondisinya adalah gue udah tahu dia udah cut off me gitu somehow. Jadi gue juga enggak ngechat karena sadar diri gitu, tapi di play inside pengen ngobrol banget sama mereka gitu. Jadi kebawa mimpi deh. Dan salah satu orangnya adalah Mas Crush. Ini Mas Crush gue mimpi kayak chatan sama dia, dan chatnya tuh berawal dari dia mau trade saldo gitu. Nah, trade saldo ini sebenarnya sering gue lakukan. Jadi kayak gue tuh kalau mimpi subjek predikat objeknya tuh nggak dalam satu story gitu loh, bermulanya, tapi kayak beda-beda. Jadi predikatnya mungkin kegiatan yang biasa gue lakukan, terus habis itu yang si subjeknya tuh orang lain di luar yang kegiatan tadi, terus tapi jadi melakukan kegiatan yang bisa gue lakukan. Contohnya tadi trade saldo. Ya pokoknya di mimpi itu tuh gue tuh lihat dia pengen nge-trade saldo. Terus tuh gue chat kan, yaudah sih bisa mau gue aja. Terus habis itu jadi ngobrol gitu. Terus gue inget banget, gue bilang ke dia, lu jauhin gue ya gitu. Kenapa? Gue gak ngerti jawab kenapa atau enggak, tapi aku gue kayak ngecengin gitu, jauhin gue ya gitu, dengan santainya. Karena emang jujur gue kayak makin kesini tuh udah nerima bahwa tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Itu tuh gue udah level acceptance banget di situ. Nggak apa-apa, sumpah, kayak nggak apa-apa. Gue udah nggak butuh dikasih alasan yang gimana-gimana, tapi kalau lo punya alasan itu akan sangat-sangat gue appreciate gitu, ada alasannya. Tapi kalau emang nggak mau ya udah itu gue. Terus habis itu mimpi, ya udah itu singkat aja. Besoknya nggak sih? Iya kayaknya langsung besoknya deh. Itu pas di kampus, lebih tepatnya di stasiunnya, gue ketemu dia. Terus gue sapa. Dan pas nyapa dia tuh seakan kayak di opening anime gitu, semua putih, cuma kita doang berdiri di berhadap-hadapan.
kesannya kayak gitu. Cuma berapa detik nyapa itu doang. Nah terus gue lagi kayak sering ketemu dia gitu, nggak sering banget sih sebenarnya. Selasa, Senin tuh ketemu gak ya? Senin kayaknya enggak deh. Iya Senin enggak, terus Selasa, terus kan Rabu Kamis libur, terus Jumat kemarin ketemu juga. Gue ngerasa kayak sering padahal enggak juga sih. Dan tiap ketemu tuh gue kayak langsung nyut-nyutan banget gitu loh di hati. Bukan hati sih, maksudnya itu hati kan apa ya, bagian organ apa sih yang kerasa nyut gitu? Paru-paru kah? Apa jantung? Tadi gue tanya temen gue yang dokter kalau ingat. Itu tuh gue gak tahu bagian organ apa, tapi rasa kayak gitu kan, kayak seneng gitu, butterfly. Yeah. Dan gue jadi mikir setelah setiap ketemu kayak gitu, gue jadi mikir ini gue kapan biasa aja nih ya, kapan be aja nih gitu ngeliat dia. Soalnya nyut-nyutan banget loh, kayak se butterfly effect itu. Bener-bener kayak ada konfeti di dalam badan. Terus gue berpikir kapan gue bisa biasa aja nih. Terus gue mencoba mensimulasikan, bisa gak ya gue tuh be aja gitu nanti ketemu selanjutnya. Tapi kayaknya gak bisa sih. Susah. Pas gue tuh bisa nyapa, gue gak ketemu yang kayak ngeliatin terpaku gitu, enggak. Gue tuh ketemu pasti nyapa namanya dengan happily aja. Tapi di dalam tubuh tuh rasanya kayak ada ini apa namanya, fire show. Nah terus dia tuh kacamatanya ganti, udah lama sih ini. Nah tapi gue tuh jujur kangen dia era kacamata lama. Gue gak tahu kacamata ini kenapa jadi ganti. Pernah sih nanya tapi gak kejawab. Gue tuh stuck di visual dia yang the moment I fall for him gitu. Jadi kalau dibilang gue lihat fisik, iya, tapi berbarengan dengan sambil gue berinteraksi gitu. Jadi gue bukan kalau suka sama orang tuh dari foto tuh bukan, malah gue harus denger suara dulu. Gue tuh harus denger suara dulu, abis itu tengok orangnya. Malah tuh gue tuh gitu, harus sambil interaksi, jadi supaya dapat kedengeran suaranya kan. Nah terus gue kayak sedikit merasa stuck di era dia yang dulu gitu. Jadi kayak sebenarnya suka tuh masih, cuman udah rada beda gitu aja. Bedanya di seberapa excited gue ngeliat dia. Jadi yang sekarang tuh gue emang deg-degannya itu karena setiap lihat dia tuh posisinya adalah kita berdua sama-sama tahu. Dia tahu gue suka dia, ya gue tahu respon dia. Ya deg-degannya tuh di situ karena kan internal factor gitu. Tapi kalau dulu itu excitement gue karena gue belum confess, terus dia juga nggak tahu. Excitement gue tuh nggak menimbulkan butterfly effect yang segitunya. Gue cuma
butterfly effect aja standar lah, tapi tetap yang bikin butterfly effect itu tuh karena gemes, karena physically gitu, karena appearance-nya gitu, appearance-nya. Ini boleh gak sih gue ngomongin orang pose-pose gini, astaga. Kalau kita ngomongin dunia aja ya. Gue udah pernah bilang belum sih, motivasi hidup gue tuh untuk merasakan tidur. Gue hidup untuk bisa tidur, ya. Oh, mungkin gue mau ngomongin ini kali ya. Gue mau ngomongin tentang make up. Gue tuh bingung deh. Make up tuh gimana ya caranya? Ini bukan lagi mode pick me pick gitu, no, bukan. Gue beneran serius bingung gitu. Make up tuh supaya masuk, supaya cakep, supaya nggak kayak timpaan topeng gitu tuh gimana ya? Yang gue bisa lakukan sih, gue rasanya makeup gue tuh kayak gimana ya, gak natural, terus kurang menyatu gitu. Jadi gue ada malu sendiri, padahal tuh teman-teman gue juga gue rasa gak sama sih, kayak sedikit kurlep juga makeup tuh nggak natural. Ya pasti kelihatan kalau dia makeup gitu, karena orang makeup menurut gue kalau nggak kelihatan agak gimana ya, agak jadi kurang kelihatan effortnya gitu. Dan gue tuh sekarang make up karena biar effort gitu, biar niat, biar ada unsur kayak gue tuh berusaha memberikan penampilan yang terbaik. Gue tuh hadir ke suatu tempat, gue hadir ngampus tuh gue tuh dengan niat gitu, nggak pungus-pungus amat. Tujuan gue tuh sebenarnya kayak gitu kan. Jadi dengan makeup yang ya udahlah tidak natural tuh cuma apa sih, sunscreen, terus di situ cushion, lipstick, udah sama blush on. Akhir-akhir ini gue pakai blush on. Udah, terus ya udah jalan gitu berangkat. Tapi di satu sisi juga gue ngerasa kayak selalu tetap pakai masker gitu walaupun make upan, karena terlalu pede gitu dengan hasilnya. Ini gue bingung jadi mau ngomongin apa. Gue mau ngasih saran atau gue mau cerita doang, gue jadi bingung. Kalau ngasih saran jelas nggak mungkin, gue aja nggak bisa. Jadi kayak mau cerita tentang permakeupan ini. Salut banget sama orang-orang yang bisa make up gitu, yang bisa dulu aja deh, bisa pede deh gampangnya. Bisa pede dulu aja deh, itu udah keren banget itu. Gue jujur ngerasanya gue kalau make upan kayak ini, mohon maaf sebelumnya, disclaimer, tidak ada unsur menjatuhkan atau gimana. Malah lebih bagusan bencong make up gitu daripada gue. Kayak asal banget rasanya. Emang step yang gue lihat juga kayak terlalu singkat sih untuk mau menghasilkan makeup yang bagus gitu. Cuma sunscreen, cushion langsung udah. Karena orang-orang tuh kayak banyak banget kan yang dipakai, yang di-apply supaya muka tuh jadi kayak kanvas yang bisa diwarnai sesuka hati gitu. Tapi gue tuh enggak, gue terlalu singkat juga sih, gue nyadar. Tapi mau banyak step itu juga gue tuh bingung. Jangan kan makeup, kerudung mau di model-model aja tuh gue kayak
ada satu hari dimana gue tuh mau modelin kerudung, udah kayak nyelesain pemodelan udah kayak nyelesain pemodelan traktor, alias lama banget, sejam ada kayaknya deh. Gue puter-puter, gue tuh bingung looksnya gimana ya, padahal tuh ada tutorial tapi tetap gak masuk ya. Dia stepnya tiba-tiba ajaib aja gitu jadi. Ya pokoknya dari cerita ini gue pengen apresiasi orang-orang yang niat. Kayak mungkin dulu gue mikirnya pas masih kecil kayak alah ribetnya gitu, tapi sekarang jadi gue ngeliat mereka tuh amazed gitu. Gue juga pengen bisa niat. Apa ya, lama-lama tuh makin kesini value yang ada dari setiap apapun yang dilakukan tuh di niatnya gitu. Kalau kelihatan niat tuh udah bagus. Akhir-akhir ini panas banget ya, panas gitu. Udah nggak ada hujan-hujan lagi. Mungkin kadang ada sih hujan, dan udah jarang, udah lebih ke arah panas gitu. Semoga tetap semangat semuanya puasanya. Ini sudah puasa hari ketiga ya ampun, cepet tahu kalau udah kayak gitu tuh 3, 4, 5, 6, 7, 10 udah 10 hari pertama, terus tengah, terus akhir, udah cepet banget dunia. Tapi di hari pertama puasa tuh jam tuh rasanya tuh lama banget. Gue suka deh, kayak gue tuh pengen sebenarnya dunia lebih pelan-pelan dulu lah. Gue pengen pelan melangkah menyelesaikan semuanya. Gue pengen kayak gitu sebenarnya. Tapi juga katanya, ini gue nggak tahu ya udah bilang gitu belum, kalau udah maaf. Tapi katanya kalau dunia pelan lambat itu tuh udah mau kiamat, tanda-tandanya. Pokoknya di bulan puasa ini semoga lebih baik. Lebih baik, intinya sih lebih baik. Gue udah bilang lebih baik apa kelakuannya maybe, tapi gue juga gak ngapa-ngapain amat di bulan yang gak puasa. Oh ini gue udah bilang ini belum ya, sumpah inilah jeleknya kalau nge-podcast tuh langsung nyalain doang tapi gak dicatat. Tapi gue ngerasa enak sih bulan puasa ini, gak sama siapa-siapa, gak ada cowok-cowokan, cuma ada mas crush yang gue titipkan hati gue di dia gitu. Betulnya bentar dipanggil mak. Oke, I'm back. Jadi tadi habis ngurusin kucing sebentar. Jadi kucingnya tuh emaknya ngilang dari semalam, padahal semalam mau dikasih obat, tapi tiba-tiba menghilang. Aduh, gue tuh kenapa sih gak banget scroll reels. Mungkin orang-orang TikTok kali ya yang adik gitu. I personally prefer di reels sih buat scroll gitu, karena looksnya TikTok tuh kayak too crowded, kayak the application itself tuh kayak penuh banget gitu loh, kayak semuanya tuh nge-zoom banget. Gak tau ya gue rasanya kayak gak minimalis gitu. Mungkin tombol-tombolnya sih kayak size tombolnya tuh gede-gede gitu. Jadi kayak gue ngerasa gak minimalis gitu ngeliatnya kalau di TikTok kayak so. Jadi gue suka banget scroll di reels, dan itu sangat-sangat wasting time. Gak boleh kayak gitu aku tuh.
So lanjutin kemana ya tadi? Terakhir tuh kita ngomongin apa ya? Lupa. Waduh, aku tuh parah banget sih ini. Nggak prepare banget. Tapi emang kalau di prepare tuh juga kayak gak natural. Tapi harusnya tetap di prepare sih, biar bagus ya, biar terarah. Karena gini guys, buat mengumpulkan mood cerita kayak gini. Tapi kalau dipendam terus kayak nggak enak. Gue pengen keluarin, pengen nyeritain. Dan terus kalau ceritanya diurutin, tuh keburu hilang moodnya. Keburu hilang mood buat ceritanya. Ya itu masalah pribadi, masalah internal diri ini supaya tidak males ya sebenarnya. But anyways, semangat puasanya semuanya, semoga lancar, semoga bulan ini dan seterusnya sih lebih tepatnya itu hidup makin berkah. Tadi udah ngomong ini belum sih, kayak gue tuh senang sebenarnya tahun ini jadi puasa tuh sendiri, kayak free from boy stuff gitu. Cuma ada mas crush yang ya udah mas crush juga nggak butuh dibangunin sahur, nggak butuh udah mau buka, nggak butuh diajak terawih, nggak butuh itu semua. So I'm free, like literally ini free banget, dan itu enak banget. Terus juga jadi ini agak nggak tahu sih bilangnya gimana, tapi kayak jadi ngerasa lebih berguna dan bernilai ya, bernilai gitu puasa itu. Cuma tetap aja lah masih banyak dosa-dosa lainnya guys, itu suka ngomongin orang tanpa sadar. Dan salah satunya ya, kalian pengen ngomongin apa sih? Sebenarnya kan gak ada yang dengerin juga ya ini ya. Jadi gue bisa ngomongin apapun suka-suka. Kita lihat, kita cek, gak ada yang nge-play terus ya hampir, please don't come, it's global way. Iya kan, gak ada yang nonton di penayangan nol. Yay. So love deh, gak ada yang nonton. Enak banget kalau ada yang nonton tuh. Ini sebenarnya gak tahu sih enak apa enggak, karena wishku cuma simply ngeluapin apa ya, ngeluapin aja gitu. Kita ngomongin K-pop kali ya. Kan kemarin ada konser 3 minggu berturut-turut Blackpink. Pertama NCT Dream dulu, terus Blackpink, terus Treasure. Dan yang gue lihat kayak makin kesini makin kayak gue tidak menemukan ruang nyaman di situ sebenarnya, di K-popan ini. Makin sempit gitu, banyak orang yang masuk. Sebenarnya emang bakal gitu sih, namanya juga kerja, pengennya mungkin rame gitu kan. Cuma ya udah, harus bukan harus sih, pasti akan ada yang datang, ada yang gue belum pergi sebenarnya dari K-popan ini, belum pergi sama sekali. Gak kepikiran buat pergi juga. Cuma paling kayak menjauh, cari tempat yang pada lowong gitu sih lebih tepatnya. Kayak ini benar-benar serame itu dunia K-popan ini. Itu kan nulis AU ya, bukan bikin alternate universe. Nah, alternative universe itu tuh kayak dunia yang khusus memenuhi ekspektasi gue gitu.
gue tuh pengennya kayak gitu kalau ada di suatu lingkungan. Dan itu nggak mungkin kan, nggak mungkin semua hal bisa memenuhi ekspektasi kita, makanya gue bikinlah itu AU. Jadi kayak bisa dibilang status di fandom ini tuh gue kayak udah punya rumah sendiri gitu daripada nimbrung di orang-orang. Jadi kayak gue bodo amat sama orang lain, what people say. Kayak ya udah, gue nggak terlalu memikirkan yang ribet-ribetnya. Kayak misalkan ada si A begini, si B begini begitu, tuh gue udah nggak ke situ gitu. Gue udah ada rumah sendiri, tempat nyamannya, tempat apa yang gue usahain itu membuahkan suatu hasil, dan gue bahagia, gue senang dari hasil itu. Kayak gitu. Asli lupa ya, udah pernah bilang ini sebelum. Kayak kalau misalkan kita ngeusahain sesuatu dan sesuatu tuh membuahkan hasil, itu tuh bahagianya tuh valid gitu. Kayak nggak butuh orang lain memvalidasi itu. Kayak udah bisa bikin kita seneng tanpa orang lain perlu ngasih apresiasi kah atau apa. Kayak itu gue kayak gitu sih ngerasanya. Sama halnya dengan podcast ini, kayak gue bisa meluapkan yang pengen gue sampein, bisa ngobrol-ngobrol. Itu tuh gue gak perlu orang lain memuji atau mendengarkan atau apa, itu gak usah sebenarnya. Gak apa-apa, gue udah cukup senang dengan usaha gue ini dan hasil. Pokoknya kita tuh kalau bisa harus sesayang mungkin sama diri sendiri ya kan. Walaupun itu susah, itu masih reminder buat gue juga. Karena gue juga lumayan tough gitu kayak buat diri sendiri. Lumayan keras, tapi juga tahu diri. Jadi ya udah, kita harus jangan lupa di balance. Yang tahu tentang lo tuh cuma diri lo sendiri yang paling tahu. Percayalah. Even susah buat kalau ditanya pengennya gimana sih, gimana Ivan, kadang tuh susah ngejelasinnya. Tapi lo tuh tahu kan pengennya tuh apa, pengennya tuh kayak gimana tuh ada pasti gambarannya, cuma susah aja buat mengolahnya jadi kata-kata untuk disampaikan. Emang kayak gitu kok, nggak apa-apa. It's okay. Pokoknya di bulan Maret yang mau berakhir ini, semoga sehat selalu, bahagia. Ada enggaknya juga gak apa-apa, tapi bisa bangkit lagi, bisa semangat lagi. Hiduplah, even tujuan hidup lo cuma buat ngerasain tidur. Karena kalau udah mati, ya udah tidur terus. Gak ada nikmatin rasanya terlelap. Simple banget ya motivasinya, receh banget ya ampun. Tapi itu pas gue bingung banget dari kemarin. You're gonna die, Sani. Dia mau mati. Ada any business. Tuh pikir ini tuh gue dibikin hidup tuh sekarang buat apa ya sebenarnya ya. So gak tahu itu tuh pernah ada maksudnya. Terus sampai akhirnya muncullah motivasi hidup untuk merasakan tidur. Gitu gue. Sebenarnya kalau misalkan objectively ya, gue tuh bisa sih dua side gitu, kayak objectively sama subjektif gitu. Nah kalau objektifnya tuh gue tahu hidup yang gue jalani ini tuh sebenarnya sih susah itu. Sebenarnya kan lebih susah
Tapi susahnya tiap orang tuh beda-beda. Susahnya tiap orang tuh ya tergantung tiap orang masing-masing. Terus ketika dihadapkan ke suatu aspek momen yang susah dan emang diri ini merasa itu susah, ya udah, susahnya itu valid, gak usah dibanding-bandingin lagi. Gak usah dibanding-bandingin sama susahnya orang lain. Temu gitu. Terus gara-gara gue waktu itu merasa kayak aduh itu gue dipertahankan dalam hidup tuh kenapa sih gitu. Gue gak apa-apa loh mati-matian karena emang bakal mati juga. Ingat ada di poin kayak gitu waktu itu. Terus jadi akhirnya oke, kita tidak boleh ngerti sia-sia. Kita harus tetap hidup untuk merasakan nikmatnya tidur. Jadi akhir. Padahal supaya konteksnya jelas, ini tuh tentang kerja keras gitu loh guys. Kita pengen all out, pengen kayak ngeluarin semua kekuatan fisik yang gue bisa, tapi mungkin gue juga tahu bahwa jangan work hard tapi work smart. Cuma kadang menurut gue kayak harus work hard juga biar smart. Bukan biar smart sih, lebih kayak biar nanti bisa nggak usah work hard lagi gitu. Work hard itu tuh duluan, terus setelahnya tinggal work smart. Menurut gue tuh gitu sebenarnya. Tapi gue selalu dilarang untuk bukan langsung kayak selalu ditahan untuk kerja keras. Jadi kayak jangan kerja keras amat lah gitu. Buat apa sih gitu. Dan itu wajar juga. Pertanyaan buat apa sih, gue juga selalu sebelum memutuskan sesuatu itu mempertanyakan itu juga gitu. Buat apa sih. Nah tapi ketika gue udah tahu buat apanya kerja keras ini, jadi pengen ngelakuin kerja kerasnya. Tapi sama ortu tuh kayak alasannya tuh kurang masuk gitu loh, kurang menguntungkan. Jadi suka dilarang gitu deh. Ya simply emang ortu pengen yang terbaik ya buat kita, nggak pengen kita tuh capek-capek, susah payah. Gue juga ngerti sih sebenarnya, paham sih. Gue tadi ada kekhawatiran buat apa, gak tahu gue tuh buat apa tetap dipertahankan hidup gitu. Khawatir aja, khawatir loss gitu. Tetap hidup iya, tapi nggak tahu buat apa, gak bisa apa-apa. Karena nggak pernah kerja keras. Ya, tapi ya udah. Kalau dari gue sih, gue sangat amat percaya kepada yang Maha Kuasa. Jadi kalau ada yang susah, sulit, rumit, itu gue pasti serahin aja. Dan pasti dijawab. Alhamdulillahnya. Kok gue bilang pasti? Iya emang pasti. Kalau kan katanya emang pasti ya, tapi tergantung kapannya gitu kan. Nah terus gue tuh kayak menyerahkan aja sih semuanya kalau udah ada di posisi kayak gitu, udah di posisi dilarang A, I, U, E, O. Udah tuh pasrah aja deh. Yang gimana jalannya biar bisa. Gue tuh sering kali kayak udah mau ikut janjian suatu acara gitu, tapi gak boleh di situ. Terus gue stres sendiri nih, gue harus
bilang apa ke temen-temen. Gue tuh ngomong kayak gak enak. Ada pengen gue juga ikut, ada juga yang mungkin momen gak terlalu pengen tapi harusnya gue ikut sih buat biar gue tuh gak dipandang jelek gitu. Karena gue juga kayak di sisi lain bodo amat, tapi di satu sisi peduli dengan omongan orang. Jadi kayak makanya gue langsung serahin aja deh, kayak ya Allah terserah banget ini gimana jalannya supaya bisa, atau apa kayak ceritanya sih yang bisa bikin gue melewati masa-masa bingung, atau gue ikhlas atau gue apa, nggak tahu dibikinnya. Gue tau deh, sering banget tuh kayak gitu. Soalnya tuh tahu lah, maksudnya kayak pasti ada rasa kayak nggak pengen dipandang yang cupu, atau kayak anak ini banget, atau kayak manja banget, atau takut terkesan sombong, atau kesan apa, IWO banyak lah pokoknya kesan-kesan. Ya udah gitu jadinya waktu gue kadang stres, tapi nggak jarang juga akhirnya acaranya yang nggak jadi, atau jadinya boleh, atau gue ada jalan lah semuanya tuh ya. Pokoknya semangat terus semuanya. Kalau ada apa-apa komunikasiin ke orang yang bersangkutan, itu juga penting. Terus juga jangan lupa berdoa. Ini pesan dosen gue sih, jangan lupa berdoa, lalu berdoa. Betul. Jadi pokoknya sehat-sehat all, bahagia terus kalau bisa. Semoga sejahtera. Ya mungkin gue harus bilang sejahtera sih untuk mendeskripsikan kaya, bahagia, aman, damai, tentram tuh sejahtera ya. Gampangin satu kalimat, satu kata, sorry. Semoga selalu diberikan kesejahteraan dalam kehidupan. See you di next podcast. Bye guys. Annyeong.